Ya, selamat malam. Sudah ada yang bergabung, yaitu apa namanya Nino Prapti AS Pina Siburian, ya saya kenal ini ya. Kemudian siapa, Jimmy Gerungan ya. Ya, saya kenal ya. Selamat malam, saya ucapkan puji syukur, puji Tuhan ya, bahwa begitu saya nongol kemudian sudah ada yang nonton ya. Semoga ya, saya selalu berharap ya, namanya orang kan harus punya harapan. Semoga yang nonton itu sampai akhir ya, karena kalau tidak sampai akhir rugi ya. Karena selalu saya bangga ya, apa yang saya sampaikan ini adalah sangat berguna bagi siapa saja, baik laki, baik perempuan ya, baik orang tua maupun orang muda. Nah, kenapa? Ya karena saya sudah lama hidup ya, sudah 70 tahun, maka saya banyak tahu ya. Karena banyak tahu karena membaca, banyak tahu karena pengalaman, dan banyak tahu karena banyak diskusi dengan siapapun juga, kapanpun saya ada kesempatan ya. Perkenalkan, nama saya Mr. Tony, umur 70 tahun, status kawin ya, istri masih ada. Ya. Kemudian pekerjaan di kreator digital ya. Nah, pekerjaan juga ya, pekerjaan pengacara ya, pengangguran banyak acara. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga bergabung sampai akhir ya, karena begini, kalau kita bergabung sampai akhir, nanti para penonton itu bisa seperti saya ya. Bukan seperti saya kayanya, bukan seperti saya miskinnya, bukan seperti kaya laki perempuan, tapi Anda menjadi orang yang ya, ini diri yang strong ya. Diri yang strong, kemudian diri yang tidak tergoyahkan, kemudian diri yang benar-benar mantap ya. Nah, itulah ya. Jadi kita harus punya target ya. Hidup itu memiliki target ya. Nah, saya katakan secara umum bahwa Mr. Tony adalah seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Dan yang kedua, seorang pemikir independen, tidak mewakili agama tertentu, tidak mewakili bangsa tertentu, tidak mewakili partai tertentu, tidak mewakili laki-laki, tidak mewakili perempuan ya. Sifatnya adalah pemikir independen. Independen artinya merdeka, bebas. Saya bisa mengkritik siapa saja, saya bisa memuji siapa saja, saya juga bisa mengkritik diri sendiri, saya juga bisa memuji diri sendiri. Itulah namanya pandangan-pandangan yang universal ya, bukan pandangan-pandangan yang seperti yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu saya sebagai praktisi ya, selalu tentu saja saya memperhatikan banyak hal ya, yang mungkin Anda sekalian ya belum memperhatikan karena merasa masih sehat ya, merasa raganya masih sehat, merasa pikirannya masih sehat, merasa perasaannya masih sehat, merasa bahwa nafsunya masih sehat ya. Nah, jadi itu semua adalah saya sebut sebagai seorang praktisi itu banyak pekerjaannya ya, banyak hal yang harus dilakukan ya. Oleh karena itu saya akan berbicara mengenai satu hal ya, yang itu merupakan paling penting ya, sebelum kita bisa merawat bisa merawat raga kita, merawat pikiran, perasaan, nafsu, merawat diri kita sendiri, merawat pemahaman kita, merawat kesadaran, merawat kehendak kita, merawat diri kita sendiri secara total. Merawat di sini yang paling penting bagi seorang yang diri yang sehat, karena jualan saya adalah diri yang sehat ya, bukan diri yang sakit ya.
diri yang sehat ya. Nah, diri yang sehat itu adalah sebuah ide ya, ide bagaimana manusia itu memiliki ciri-ciri yang standar ya, ciri-ciri yang standar ya. Orang sehat itu sebenarnya standar ya. Kalau sakit itu berarti di bawah standar ya. Makanya diri yang itu adalah sebuah ide standar ya. Artinya maka dikatakan apa itu sehat? Perlu kita tahu penjelasannya ya, karena saya seorang pemikir, saya belajar logika, maka semua itu harus didefinisikan. Siapa itu? Jimmy Gerungan baru saja mendapat lencana penonton nomor 1. Wah, ya. Oke, Mr. Gerungan, tidak salah ini Manado ya. Nah, oke, tidak ada masalah ya. Mau Manado, mau Jawa, mau mana juga. Bagi saya adalah suku kebetulan lahir di Manado, maka jadi orang Manado. Kebetulan saya lahir di Jawa, saya orang Jawa. Kemudian ada yang kebetulan lahir di Jakarta, ya orang Jakarta. Itu tidak bisa pilih. Kita tidak bisa memilih kelahiran di mana, kecuali orang tua kita bisa memilih lahir mana di mana, tapi kita tidak bisa memilih ya. Apakah lahir sebagai orang Muslim, lahir sebagai orang Katolik, lahir sebagai orang Hindu, kita tidak bisa memilih. Nah, kita sudah dideterminasi, sudah ditentukan oleh alam. Nah, gitu ceritanya. Nah, para pemirsa yang saya hormati ya, sekarang saya mengganti kata hormat ya, karena salah satu ciri orang yang diri yang sehat itu adalah rasa hormat yang tulus dan mendalam kepada siapapun ya, kepada siapapun, tidak pandang latar belakang apapun ya. Itulah kehebatan daripada diri yang sehat ya. Makanya Anda mengerti ya, jadi kalau Anda itu menjadi orang sehat harus hormat ya. Kalau orang kurang hormat yaitu sehat, tapi artinya tidak 100% ya, karena tidak ada yang sehat 100% ya. Mungkin sehatnya cuma 95, 90. Ini kita harus pakai bahasa matematika ya. Jadi orang yang tidak sehat itu berarti sebenarnya kurang sehat ya. Selama kita masih bisa ngomong, kita masih bisa masih bisa berjalan, nah itu masih lumayan kesehatan. Jadi kesehatan itu kalau kita cari gradasinya ya, ada yang mengatakan yang sehat sekali ya, ada yang cukup sehat, ada yang kurang sehat, ada yang sangat kurang, dan lain sebagainya. Nah, apakah sampai sini Anda tahu? Saya selalu ulang-ulang terus ya, kan begini. Kalau dari ulang-ulang kita tidak mengerti ya. Kalau kita sudah benar-benar mengerti ya, benar-benar paham ya tentang diri yang sehat, klasifikasinya, maka kita akan lebih mudah ya melakukan apa saja akan menjadi lebih mudah. Merawat raga ya, merawat raga artinya dari rambut sampai ujung kaki, merawat raga namanya. Kemudian merawat jiwa, merawat pikiran, merawat perasaan, merawat nafsu. Nah, itu termasuk jiwa ya. Kemudian merawat pemahaman ya, merawat pemahaman, merawat kesadaran, dan merawat kehendak. Nah, ini hebatnya di sini ya. Nah, inilah kita sudah harus bisa. Kalau sudah membedakan ini gampang saja. Apa saja menjadi gampang ya. Tidak ada yang sulit ya. Kalau kita sudah memang memiliki pemahaman yang sehat ya, memiliki kesadaran yang sehat ya, nafsunya juga masih sehat ya. Kalau nafsunya sudah tidak sehat ya, itu biasa orang kurang bersemangat ya. Tapi kalau misalnya itu masih sangat bersemangat ya, saya masih bisa jalan kaki sampai 1 jam 2 jam, saya masih bisa ya. Ya, ngangkat beban saya masih bisa ya. Nah, itulah kenapa saya melakukan segala sesuatu sekarang, saya lakukan ini dalam kerangka olahraga ya. Iya, biasa saya disuruh sama istri saya ngangkat galon 20 kilo ya, jalan kaki saya bisa, saya tidak mengeluh. Kenapa? Semua saya anggap sebagai olahraga ya, dan juga kita menunjukkan diri kita bahwa kita orang yang tidak malas, kan begitu. Nah, demikianlah. Jadi masing-masing ya, para penonton saya ya, saya ajak, saya giring ya, agar supaya begini. Pertama, menyadari ya, siapa yang memiliki pemahaman ya. Yang memiliki pemahaman itu aku. Makanya saya mengatakan
aku yang ngomong ini, saya sering mengatakan, aku yang ngomong ini tidak bisa mati. Ya, yang bisa mati hanya raga saya yang bisa mati. Karena begitulah sifat karakter daripada alam, ya. Alam itu bisa berubah-ubah, bisa rusak, ya, ya, kecil besar seperti kita manusia, dari kecil menjadi besar menjadi tua, ya. Tapi kalau roh, ya, aku yang debat ini tidak bisa tua, ya. Saya mengatakan roh tidak berkelamin, roh itu tidak bisa tua. Nah, ini adalah keyakinannya Mr. Tony, ya. Kenapa demikian? Nah, itulah. Makanya paling tidak pasti ada pertanyaan, ya. Siapa itu? Dwijo Konveksi sudah bergabung. Ya, oke, terima kasih. Undang Lian Nainggolan untuk bergabung sebagai tamu. I am sorry, minta maaf, ya. Saya tidak mengundang, nanti ada waktunya. Saya belum, ya. Saya merasa belum puas menyampaikan apa yang saya sampaikan, ya. Nah, nanti kalau sudah penontonnya beribu-ribu, berjuta-juta, ya, berjuta satu suka, kemungkinan saya baru mengundang. Ini karena saya pernah ditanya sama TikTok, bagaimana rencananya kalau mendapat suka 1 juta? Ya pernah ditanya, ya. TikTok kan berinteraksi dengan para penggunanya. Nah, saya ditanya, kalau mendapatkan suka 1 juta mau apa? Saya juga tidak tahu, sedangkan 1 juta. 1000 saja kadang kita tidak dapat, mau 1 juta. Tapi ya, namanya ini harapan. Ya kalau TikTok bertanya, ada kemungkinan saya mendapatkan suka 1 juta. Cuma caranya promosi, sudah yakin, ya. Kalau promosi kemungkinan bisa. Tapi kan saya sementara ini baru 1 kali promosi. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, jadi itulah sudah jelas, ya, sudah jelas. Kalau ada yang tidak jelas bisa tanya, ya, langsung di sini kolom ini bisa bertanya, bergabung bisa tanya, ya. Tanya pada langsung Mr. Tony, ya. Nah, mengenai ini 3 lapis manusia, tubuh jasmani, tubuh jiwa, dan tubuh rohani, ya. Tubuh rohani itu meliputi pemahaman, ya, meliputi kesadaran, meliputi kehendak, ya. Itu baru lengkap. Karena pikiran, saya mengatakan pikiran itu tidak memiliki kehendak, ya. Kenapa? Karena pikiran itu setiap saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita pikiran itu langsung bergerak, ya, langsung bergerak. Menilai. Contoh kasus, ya, ini kasusnya babi di Medan misalnya, ya. Kasus ini penutupan rumah ibadah yang ada di Bantul, ya. Jadi pikiran kita, karena kita tergantung agamanya apa, langsung bereaksi pikiran, wah, kenapa demikian, ya. Ya. Tapi pikiran biasa kata, wah, saya mau bikin saja ini, bikin konten yang menanggapi itu. Nah, itu pikiran saja, itu pikiran. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada kehendak daripada aku, tidak akan jadi. Jadi pikiran itu hanya sebagai alat, ya. Tapi mengatakan jangan hanya alat, memang kita perlu alat, ya. Maka kita tetap menghormati, kita tetap menggunakan dengan baik pikiran itu. Demikian juga perasaan, ya, kita gunakan baik. Nafsu juga, ya. Makanya saya tidak setuju kalau mengatakan kita harus perangi nafsu. Saya tidak setuju. Nafsu itu adalah, ya, nafsu adalah sebetulnya apa namanya, kalau dorongan, ya, suatu dorongan, ya. Dorongan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Dorongan, bukan kemauan, bukan. Nafsu pada dasarnya tidak punya kemauan, ya. Nafsu tidak ada kemauan, ya. Yang memiliki kemauan, yang memiliki kehendak adalah aku ini, ya. Bukan pikiran, bukan perasaan, bukan nafsu. Makanya dikatakan kalau kita orang-orang yang betul-betul sehat, ya, maka bisa mengendalikan nafsu, dikendalikan saja, ya, atau istilahnya kalau yang lebih halus dibudayakan, ya, supaya nafsu itu tersalur
pada tempatnya. Nah, nafsu itu kemudian ikut rambu-rambu yang ditetapkan oleh saya, oleh aku. Ya, kata memerangi nafsu, aku tidak setuju. Kata memerangi diri sendiri, saya tidak setuju. Kata mengalahkan diri sendiri, aku tidak setuju. Ya, masa diri mau dikalahkan? Ya, nafsu juga tidak perlu, jangan dikalahkan, jangan. Nafsu itu mempunyai saluran tersendiri. Dia ada itu karena supaya kita hidup, kita bersemangat itu harus ada nafsu. Nafsu makan, ya bagaimana orang tidak punya nafsu makan, masa nafsu mau diperangi? Misalnya kita nafsu seks, masa mau dikurangi? Justru nafsu seks itu yang mendorong orang untuk berkreasi. Ya, itu. Jadi dorongan secara alamiah namanya itu ya. Jadi kita tinggal bagaimana kita bisa menggunakan dorongan itu betul-betul untuk kesehatan raga kita, kesehatan jiwa kita maupun kesehatan diri kita ya. Jadi kita hanya memiliki pemahaman ya, pemahaman yang benar, kita memiliki kesadaran yang benar, kita memiliki kehendak. Kehendak itu tergantung daripada aku ini. Tergantung dari subjeknya. Maka kalimatnya mengatakan saya melakukan siaran langsung di TikTok pada hari ini jam sekian. Ini makanya aku adalah subjek. Makanya kita semua harus menjadi subjek yang begini. Enggak? Makanya saya katakan menjadi diri yang sehat. Ya, bukan berarti kalau kita misalnya sakit matanya langsung mengatakan diri kita sehat, tidak. Karena kesehatan itu tidak pernah 100%. Ya, macam saya kelihatan sehat begini, namun saya ada penyakit asam urat. Ya, nah, kenapa ada asam urat? Saya sudah coba obat ini, namun masih ada yang kurang, belum saya usahakan sehingga belum sembuh. Ya. Nah, tadi saya mau bicara tentang apa ya? Ini sudah jelas ya, raga sudah jelas ya, jiwa sudah jelas ya, tubuh. Kalau ada yang mengatakan tubuh raga, tubuh jiwa, tubuh rohani. Ya, jadi tubuh jiwa itu meliputi pikiran, meliputi perasaan dan nafsu. Ya, nafsu itu menurut saya adalah kondisi tubuh jiwa. Ya, itu ya. Nah, kemudian tubuh rohani itu adalah yang disebut aku ya, maka memiliki pemahaman, memiliki kesadaran ya, dan memiliki kehendak. Dan pada akhirnya segala apa yang kita usahakan ini yang merasakan adalah aku. Ya, saya adalah yang merasakan hasil akhir semua perjuangan itu dirasakan oleh aku. Ya, makanya saya sudah orang old ya, saya sudah merasakan begitu. Saya sampai sekarang sudah mengatakan begitu indahnya dunia, terlalu sayang kalau kita lewatkan ya. Jadi saya sudah melihat ini, dunia ini bagi saya sudah sungguh indah, sungguh menarik ya, sungguh nyaman ya. Kenapa? Kalau orang-orang sehat ketemu orang lain senang ya. Dia bisa ketemu orang lain senang ya, bercanda orang lain senang, ketemu anak-anak bisa senang, ketemu orang tua senang ya, ketemu orang sakit ya kita tengok ya, begitulah. Nah, itulah. Jadi kalau Mr. Tony rata-rata penonton kan masih umur ada yang 30, yang 20 enggak menonton lah. Untuk apa nontonnya 10? Oh ya, Sony Lee ya, saya kenalin ya, belum lama ikut di TikTok saya ya, terima kasih. Kemudian Emon adalah penonton lama dan rising star di live-mu ya. Emon tidak tahu apakah Emon yang ada di Mamuju, karena dulu saya punya sana itu adalah tinggal Emon di Mamuju ya. Kemudian siapa ini? Yester Mehingko. Nah, saya tidak kenal. Kalau saya kenal saya sebut ya. Oke, terima kasih yang sudah ada lagi siapa ini? Emon. Oh, penonton lama dan rising star di live-mu. Terima kasih. Apakah Emon itu yang laki-laki, yang anaknya yang Toraja itu, saya tidak tahu ya. Semoga kalau Emon ya salam kepada keluargamu, mamamu, bapakmu yang ada di Mamuju.
Kemudian sampai ini Sundari ya, Sundari saya kayaknya masih nama baru itu ya. Jadi demikianlah ya. Jadi Mr. Tony ya jualan ide yaitu diri yang sehat. Pada waktu yang lalu sudah saya jelaskan, ciri-cirinya sudah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi ya, siapa ada yang belum tahu. Ciri yang pertama diri yang sehat yaitu pemahaman holistik, ilmiah, integral, sistematis. Jadi pemahamannya cenderung ilmiah ya. Nah, kemudian yang kedua, taat kepada kehendak Sang Pencipta. Kalau ada orang merasakan tidak diciptakan, ya terserah ya. Karena saya, semua orang menurut pikiran saya, karena saya juga belum pernah ketemu dengan orang-orang yang ateis ya, macam-macam di Prancis, di Belanda kan banyak orang ateis. Apakah mereka percaya pada Sang Pencipta? Ya, saya tidak tahu ya. Yang jelas merasa bahwa saya ya, memang yang paling patuh kita adalah makhluk tercipta. Ya, maka kita dikatakan taat kepada kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus, kebaikan yang universal, kebaikan yang tanpa celah. Kalau bisa, ya ini kehendak Sang Pencipta, bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya kan beda ya. Kemudian yang ketiga adalah diri yang sehat, hormat kepada siapapun, hormat kepada kebesaran kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat itu kata kunci ya di dalam pemahaman orang-orang saya itu adalah kata kunci. Ya. Nah, yang keempat, melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat, dia tidak melakukan. Ya, namanya itu kalau tidak bermanfaat namanya sia-sia ya. Tadi sudah saya katakan, pemahaman holistik. Yang kedua, taat akan kehendak Sang Pencipta yaitu kebaikan yang kudus. Yang ketiga, rasa hormat kepada kemanusiaan. Yang keempat adalah melakukan hal yang bermanfaat. Ya, jadi asasnya asas manfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi orang-orang lain dimanapun ya. Ya, jadi ini kalau dikatakan bermanfaat ini adalah ini ya, kita sebut saja penemuan-penemuan yang sangat berguna bagi umat manusia ya. Karena ingin menunjukkan bahwa penemu-penemu adalah orang-orang yang sehat secara rohani, sehat secara pikiran, sehat juga jelas sehat secara fisik atau secara secara ragawi ya. Nah, itu contoh saja penemuan ya. Yang dekat saja adalah penemuan HP ya. Penemuan HP ya, itu justru dulu kan orang berpikir, bisakah saya mengirim gambar, mengirim suara tanpa kabel? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata bisa. Ya. Nah, bisakah saya memotret dengan HP? Ternyata bisa. Jadi HP itu ada kalkulator. Nah, dulu kalkulator sendiri. Ya, kompas sendiri, ya. Sekarang ada dalam HP itu kompas ada, kalkulator ada, potret ada, ya, nyimpan gambar ada, koda ada, semua lengkap, ya. Nah, itulah hebat, mau ngetik bisa. Nah, inilah makanya HP itu dianggap kalau saya adalah penemuan-penemuan yang paling sangat berguna bagi semua orang. Tapi penemuan HP tidak bisa terjadi tanpa adanya listrik, ya. Mr. Faraday tidak bisa menggunakan listrik. Kemudian lampu, nah itu ada lampunya, itulah penemuan dari Mr. Thomas Alva Edison. Nah, belum lagi penemu-penemu yang lain, penemu plastik, penemu kaca, penemu yang lain-lain itu semua ini HP saja satu inilah penemunya banyak sekali, harus merangkaikan banyak para penemu sehingga menjadi HP yang wujudnya sekarang saya bisa kirim gambar ke teman-teman saya di seluruh dunia. Nah, ini kan itu pun tidak bisa tercapai kalau kita tidak berterima kasih kepada pembuat satelit. Nah, ini tanpa satelit makanya HP tidak bisa bekerja ya. Nah, itulah namanya karya-karya ya yang paling mutakhir, paling maju yang bisa dinikmati oleh setiap orang sekarang. Nah, itulah kepintaran orang ya. Ini katakan gitu ya, manfaat ya. Asasnya bermanfaat dan memang kita merasakan manfaatnya. Ya, dulu kalau kita mau mau kencan ya,
Dari mana caranya? Ya, harus memberitahu sebelumnya, harus mendatangi. Sekarang nggak usah. Asal sudah tahu nomor HP-nya, ya, ada kuotanya, ya, baterainya ada, jadi. Ya, kita bisa hubungi, halo, apa kabar? Besok sini ya, atau besok ke mall dan sebagainya. Nah, ini asas manfaat, ya, asas manfaat, ya. Nah, banyak asas manfaat. Penemuan motor, siapa yang menemukan motor? Siapa yang menemukan ini, kipas angin di muka kita? Siapa yang menemukan kertas? Siapa yang menemukan semua ini, ya? Itu namanya asas manfaat. Jadi kita manusia itu kalau orang sehat tuh selalu melakukan hal untuk bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi ini manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya namanya sia-sia, ya. Seperti orang jahat itu ya sia-sia menurut saya. Tapi kejahatan yang berlangsung lama bukan kejahatan cuma satu. Kejahatan bisa bertobat, beda lagi. Ya. Itulah orang-orang jahat, orang gagal menjadi penjahat, ya, kelas kakap apalagi, itulah orang-orang yang sia-sia. Hidupnya dunia cuma senangnya, tapi bukan senang dalam arti sesungguhnya, tapi senang hanya sifatnya sementara, dipenuhi oleh ketakutan. Ya, maka orang jahat itu tidak pernah tenang hidupnya, ya. Maka banyak penjahat kalau habis melakukan kejahatan kebanyakan tertangkap, ya. Karena itu tadi. Siapa ini? Made Mandra. Tadi Paulus butar-butar. Ya, Horas, Bah, ya. Orang Batak itu Horas, ya. Nah, Horas, Bah, ya. Ya, saya tahu karena saya ada kira-kira hampir 2 bulan, ya, ada di tanah Tapanuli, ya, saya mengerti, ya. Butar-butar itu adalah nama marga di Tapanuli, ya. Kemudian Made Mandra adalah penonton lama dan rising star di live-mu. Terima kasih. Nah, itulah. Nah, ini tadi saya sudah tadi yang keempat manfaat, ya. Yang kelima, diri yang sehat melakukan sesuatu dengan semangat, ya. Jadi kalau orang malas itu ya itu namanya tidak sehat atau kurang sehat. Ya, apakah pernah kita malas? Pasti semua pernah malas, ya. Saya juga dulu waktu muda pernah malas. Tapi saya tidak pernah malas belajar. Itu kelebihan dari Mr. Tony. Saya tidak pernah malas membaca, tidak pernah malas belajar. Saya sampai sekarang tetap belajar, lifelong education, apa saja saya pelajari, ya. Ya, sehingga kalau kita mempelajari sesuatu kita mengerti, ya. Kalau ada di YouTube dan sebagainya, di TikTok, ya, kita bisa komen-komen, ya. Nah, begitulah. Oke. Kemudian ciri yang keenam, nah ini sudah makin mempribadi, ya. Kan tadi katakan mempunyai pemahaman holistik, terus kedua taat akan kebaikan, jadi sudah melakukan kebaikan, mempunyai pengetahuan yang holistik. Kemudian yang ketiga, taat akan kebaikan. Yang kelima dikatakan tadi apa? Melakukan dengan semangat. Nah, yang keenam ini kalau kita sudah melakukan itu semua, maka akan menjadi pribadi yang memikat. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan memiliki ilmu, pemahaman yang holistik, kita sudah melakukan kebaikan, apalagi yang universal, ya. Nah, kemudian kita hormat pada siapapun, kemudian kita melakukan hal yang bermanfaat, melakukan hal yang dengan semangat, maka buahnya, ya, sebagai hasil akhir maka akan nampak dalam pribadinya menjadi pribadi yang memikat, ya. Pribadi yang memikat, pribadi yang membasona, banyak yang suka, ya. Banyak yang suka, ya. Bukan suka karena ketampanan, bukan suka karena keayuan, bukan suka karena kekayaan, tapi suka pribadinya, ya. Yang tadi memiliki ciri-ciri tadi, ya. Suka akan pribadinya, ya. Enak diajak ngomong, ya. Selalu semangat, ya. Kemudian membuat orang-orang senang berteman, senang bertemu. Nah, itu pribadi yang memikat, ya. Jadi
Itu orang memikat tuh contohnya ya itu para bintang-bintang sinetron ya, ya itu khususnya ya para apa namanya tokoh-tokoh olahraga ya, atlet-atlet itu orang-orang yang dirinya memikat kan dia semangatnya tinggi, enggak ada atlet yang semangatnya rendah, enggak ada. Ya, kemudian ya orang-orang apa namanya tokoh-tokoh masyarakat ya, itu juga termasuk orang-orang yang memikat ya. Kalau ngomong hanya orang suka. Kalau saya ya ada yang suka tapi enggak banyak. Tapi lumayan lah ya saya di TikTok ini kalau siaran ya yang suka ya ada 100, ada 200, ada 300, ada 1000 ya. Itu namanya lumayan ya. Artinya nah, kemudian ya beruntunglah saya dikasih wajah sama Tuhan ya. Ya wajah ya enggak terlalu jelek lah. Ya, karena kalau biasa itu saya lihat itu di TikTok ya, TikTok kalau wajahnya kurang cantik, maka dia cuma tampilkan apa namanya tulisan-tulisan, gambar-gambar ya. Kalau wajahnya cantik ya atau gagah, maka biasanya dia lip syncnya bagus ya. Dikasih lihat mukanya, dilihat bibirnya dan sebagainya. Karena merasa dirinya memiliki kecantikan atau ketampanan ya. Tapi makanya saya kritik ya, pernah saya kritik. Biasa kalau saya di TikTok, saya melihat orang sesuatu di TikTok itu, saya lihat mana ini wajah aslinya atau mana wajah aslinya ini. Aku cari wajah aslinya itu. Wah, kalau yang lain gitu sudah difilter, jadi saya lihat mana aku cari-cari itu, ya. Kemudian aku cari di bawah ini, ya misalnya Debbie ya, aku cari sambil tidak dapat ketemu wajah aslinya, tidak didapat wajah aslinya. Semuanya kemudian saya kritik lewat di TikTok, saya bilang mengatakan saya itu selfie pagi hari bangun tidur. Nah, ya itulah wajah. Kalau kita bangun tidur itulah wajah kita yang asli katanya. Ya, karena kita belum ada aktivitas ya. Jadi itu sebagai latihan ya. Biasa kan orang itu harus punya latihan ya. Apapun saja yang akan kita capai, kita harus ada latihan. Apa latihannya? Ya itulah latihannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang strong, orang yang kuat, pribadi yang kuat, ya harus terima apa adanya. Macam saya itu kan gigi saya sudah ompong, ini gigi saya kiri sudah ompong ya. Kalau di situ di kanan maka di situ kiri saya sudah ompong ya. Belum ada uang untuk bikin gigi yang apa yang bagus kan. Nah itu bisa, kalau gigi kan bisa gampang dimodifikasi ya. Wajah juga bisa dimodifikasi. Sekarang semua serba bisa dimodifikasi, jangan takut ya. Nah begitulah. Jadi ciri yang keenam tadi, kita kalau sudah memiliki pemahaman, terus memiliki apa lagi? Sudah melakukan hal-hal yang baik, kita sudah hormat kepada siapapun, kita sudah menghormati siapapun, keyakinan apapun, kemudian kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat, nah, kita menjadi diri yang apa? Diri yang memikat. Ya, itu ya. Jadi makin lama, kalau istilah sekarang makin glowing ya. Kalau istilah sekarang apa? Makin glowing ya. Makin bersinar, makin bernyala ya. Istilahnya begitu. Ya. Nah itu. Ya karena apa? Orang-orang sehat cenderung lebih memikat daripada orang sakit. Karena kita kalau tengok orang sakit di rumah sakit atau di rumah juga kan kita kasihan. Jadi dalam hati kita kadang-kadang mau keluar air mata karena kasihan. Coba ketemu orang sehat ya, diajak ngobrol bersemangat itu kan kita senang ya. Bukan mengatakan orang sakit itu tidak baik, karena orang sakit itu juga proses ada penyembuhan ya. Tapi kalau kita orang sehat menjaga jangan sampai saya sakit. Ini orang-orang yang benar-benar sehat selalu mengatakan bagaimana caranya supaya saya tidak sakit. Kan orang Indonesia itu kan begini. Ini yang saya pahami dan mungkin berlaku di mana-mana ya. Sebenarnya yang benar, sebenarnya yang tepat ya, bukan yang sehat begini. Kalau kita masih sehat, periksa ke rumah sakit, suruh cek semuanya, cek darah, asam urat, apa namanya lagi, gula, ya, cek apa lagi, cek darah, ya, cek urin, cek feses, agar supaya kita ada gejala sudah diketahui. Tapi kan kebanyakan sudah sakit baru ke puskesmas, sudah sakit baru ke rumah sakit. Itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat. Itu menurut Mr. Tony ya.
Ya, saya sudah bertahun-tahun memiliki BPJS ya. Saya bayar BPJS kelas 3, tapi saya belum pernah gunakan. Sudah bertahun-tahun ya. Mungkin sudah 5 tahun lebih atau 6 tahun ya. Kenapa? Biarlah dana saya digunakan orang lain. Ya, biar kalau bisa ya saya kalau bisa namanya manusia itu memiliki harapan, cita-cita. Kalau bisa saya jangan sakit, maka saya berusaha bagaimana agar supaya saya terhindar daripada rasa sakit itu. Ya, sehingga saya mengatakan ambisi besar saya sehat sampai akhir hayat. Bisa Mister Tony? Iya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Karena ada contohnya, banyak contohnya. Kalau di kampung saya, makanya saya bisa bicara begini karena ada contohnya, ya ada idolanya, ada role modelnya, ya. Nah, kalau kalau tidak ada role modelnya, mungkin saya tidak bisa mengatakan, ya. Makanya saya ajak ini, ya, saya ajak para pemirsa saya, ya itu berusahalah, ya, berusahalah bagaimana caranya supaya raga tidak sakit, pikiran tidak sakit, perasaan tidak sakit, kemudian diri kita selalu sehat walafiat. Nah itu ya, niat harus ada karena semua apapun yang kita lakukan itu dasarnya ada tujuan, ada maksud, ada tujuan ya. Ya, kalau saya di TikTok ini ya kalau dapat uang ya, saya sudah pernah dapat uang. Saldo TikTok ada sedikit, tapi ada ya. Nah, itu. Nah, mungkin ada ya para pemirsa ini ada yang sudah dapat banyak, apalagi yang sebagai dia affiliate ya. Saya belum ya, saya hanya pokoknya saya sampaikan siap ya. Mau dapat uang tidak uang, dapat uang dan tidak dapat bagi saya tidak masalah. Yang penting ada satu orang saja bagi saya kalau ada satu orang yang bisa berubah mulai nanti malam besok pagi, saya sudah bersyukur. Satu saja. Tidak usah banyak, satu saja. Karena kalau satu sudah berubah, maka dia cerita dengan orang lain menjadi dua. Dua cerita menjadi empat. Empat cerita menjadi 8. Begitulah hukum, namanya hukum domino. Ya, kalau satu kena, akan kena dua. Dua kena menjadi 4. Ya, itulah teorinya Jugirat ya, pakar marketing ya. Jadi ini sebenarnya TikTok juga semacam marketing. Kita harus memang memiliki target ya. Kalau target saya apa? Undang Pangeran 88 untuk bergabung sebagai tamu. Anda mendapatkan target kilat. Tampilkan apa ini target kilat? Target kilat 3 pemberi hadiah mungkin mawar ke live Anda dalam 15 menit. Ya, mulai saja. Aduh. Target kilat. Capai target ini saat 3 pemberi hadiah mengirim mawar ke live Anda. Sematkan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Nah, sudahlah. Nah. 3 pemberi hadiah mengirimi mawar ke live ini. Ya, terima kasih yang sudah memberikan mawar ya. Ya, saya terima kasih sekali ya. Nah, ini namanya apresiasi ya. Nah, oke. Tadi saya cerita mengenai apa ya? Oh iya, ciri yang ke-6 pribadi yang memikat ya. Nah, sekarang ciri yang ke-7 daripada diri adalah ini ya. Diri yang sehat sudah pasti kebahagiaan tidak pernah hilang. Loh, kenapa mengatakan kebahagiaan tidak pernah hilang? Ya, bukan bahagia, tapi kenapa kebahagiaan tidak pernah hilang? Nah, karena begini, ya, ada orang mengatakan, ya, agar bahagia begini, ya. Tapi saya tidak. Kebahagiaan itu sebenarnya rasa bahagia sukacita itu sudah ada dalam diri kita semenjak kita dilahirkan di dunia. Ya. Ya, jadi
kebahagiaan itu tidak dicari. Kita karena manusia hanya mencari yang diketahui, ya, mencari yang diketahui. Tidak mungkin mencari yang tidak diketahui. Ya, kita hanya merawat kebahagiaan itu semenjak kita lahir. Ya, ini salah satu contoh bahwa bayi saja ya, belum umur 1 tahun ya, bocor ya 1 minggu 1 bulan tuh sudah bisa tersenyum. Padahal dia belum tahu, tapi sudah bisa tersenyum. Itu buktinya bahwa diri kita manusia ini sebenarnya rasa sukacita, bahagia itu sudah ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ya, walaupun belum paham, walaupun belum tahu, ya, sudah bisa tersenyum dan tertawa. Benar tidak coba? Yang punya anak ya, atau yang punya adik lah, atau yang tetangganya melahirkan, coba tes. Kalau enggak bisa bayi tersenyum. Itu. Makanya saya katakan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang diri sehat tidak pernah hilang karena sudah ada, tinggal kita merawat, mengembangkan, melipat gandakan dan melimpahkan, istilahnya saya, ya. Jadi orang-orang bahagia itu cenderung membuat orang lain bahagia, ya. Orang baik cenderung juga berbuat baik kepada yang lain, itu. Ya, jadi orang bahagia ini sebenarnya kita tinggal menambahkan karena bakatnya sudah ada, bibitnya sudah ada. Ya, seperti kebencian sudah kita ditanamkan bibit kebencian dalam diri kita. Ada orang yang memperkembangkan, ada yang tidak. Ini kebencian tidak baik, jangan. Ya, rasa cinta, rasa kasih sayang semua sudah ada. Segala rasa, ya, segala rasa sudah ditanamkan di dalam jiwa kita. Itu perlu diingat. Makanya saya katakan orang-orang jahat, orang-orang yang menderita, ya, orang-orang yang menderita, itulah orang gagal. Sudah gagal paham, gagal hidup. Itu yang paling parah. Makanya akhirnya menjadi apa? Kejam, ya. Orang yang tidak memiliki cinta kan menjadi kejam. Karena apa? Yang ada cuma benci, ya. Kata-katanya kasar, ya. Kata-katanya menghina, suka berdusta, kata-katanya dibalut-balut macam, ya. Seperti Roy Suryo, ya. Coba kalau dia berdebat, dia menyerang orang. Namanya ad hominem, karena dia takut mau diserang kata-katanya, dia nyerang duluan. Nah, setelah dia menyerang, kemudian kalau lawan bicaranya tidak tahu ilmu debat, ya tentu saja. Tapi kalau lawan ilmu debat macam musuh sama saya, sudah nih. Ya. Karena dalam debat itu ada istilahnya ad hominem. Makanya orang-orang sehat ya, orang-orang sehat yang berdusta saja mikir-mikir apakah dusta itu merugikan orang atau tidak. Iya. Apakah ketidakjujuran saya merugikan orang? Tidak. Karena itu orang diri saya tidak merugikan orang. Menyakiti orang pun tidak mau. Ya. Menyakiti orang itu termasuk merugikan, itu termasuk menyakiti. Ya, jadi menyakiti orang itu banyak kasusnya. Kalau kita kasus menyakiti orang itu termasuk menghina orang, bicara berbohong, janji tidak ditepati, itu termasuk menyakiti orang. Ya, ditagih bukannya yang marah, bukan yang menagih, yang marah malah yang ditagih, ngamuk. Seperti kasus yang baru di mana ya, kalau tidak salah di Bajing ya, di kabupaten saya, ya, seorang penjual ikan ya ditebas parang sama temannya gara-gara utang piutang. Nah, itu orang-orang yang tidak sehat ya. Ya, nah, gitulah. Itu yang terjadi. Ya, banyak terjadi ya. Kemarin ada juga di perumahan saya, anak dengan anak bertengkar, datang orang tuanya bertengkar rame. Itulah orang-orang tidak sehat. Karena emang anak-anak sekarang, saya bukan mengatakan ini edukasinya dari orang tua kurang. Karena orang tuanya kan sibuk, ya. Apalagi orang tuanya kurang ilmu, ya, menjadi sibuk. Akhirnya anak bertengkar ya sudah. Untung
tidak terjadi pemukulan ya. Saya itu hari waktu bertengkar, saya langsung datang ya sebagai orang yang tua, tapi saya tidak mau apa, yang penting saya jaga supaya jangan baku pukul. Ya kalau saya itu tidak pukul apa boleh buat, kita lapor aja pada Pak RT. Kan begitu, RT kan punya tugas, karena RT juga digaji. Nah, itulah ceritanya. Ya, jadi diri yang sehat, ya, kebahagiaan tidak pernah hilang. Ya, bibitnya sudah ditanamkan dalam diri kita, makin berkembang, makin berkembang. Ya, kalau ibaratnya buah, sudah banyak buahnya. Nah, ini bedanya ya. Makanya banyak orang sekarang hidup tidak berbahagia. Kenapa? Karena kebahagiaannya bersyarat. Kalau buku awareness mengatakan kebahagiaan itu adalah unconditional, tidak bersyarat. Ya, ya contohnya gini saja. Saya ya, kalau pikir saya ya, saya orang yang ya boleh katakan ya, rumah ada, pekerjaan tidak ada, ya, sepeda tidak ada, motor pun tidak ada, apalagi mobil, ya, ya. Tapi saya hari-hari makan, tidak bekerja tapi makan, nah itu enaknya orang hidup. Nah saya bersyukur sekali bisa makan, ya, listrik ya ada yang belikan, makan ada yang belikan, uang ada yang kasih, ya ini kesyukuran. Maka saya katakan ya, ada orang yang setua saya masih cari uang, ya, masih ingin hidup bahagia, ingin dihargai orang. Ada, ya. Sering kalau saya ketemu orang ya ada mengatakan, kalau saya tidak apa, saya tidak ingin mengganggu anak. Ya, itu urusan kamu, kan orang beda-beda ya. Kalau saya itu kan dengan anak kan hanya gantian saja. Saya hanya gantian. Anak ikut saya minimal 18 tahun. Ya. Ada yang 20 tahun bersama-sama saya, tanggung jawab saya. Ada sampai 25 tahun masih ikut saya. Nah, setelah saya umur itu hari 62, tidak salah ya, sudah 62, anak saya yang keempat ya melarangnya untuk tidak cari uang ya. Saya senang saja karena cari uang kan, apalagi kalau cuma pedagang kecil kan susah. Saya dulu sebelum pensiun cari uang ya siang malam cari uang, mau hujan, mau petir, mau guntur, mau gelap, mau apa, pokoknya saya tidak pandang bulu. Saya orangnya sejak dulu bersemangat cari uang, ya. Jadi saya tidak cari uang itu sudah tahun ke-8. Kalau buat ke-8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 7 tahun. Ya ini tahun ke-8 ya, saya tidak cari uang. Ya, anak saya 6 orang, semua sudah kawin, sudah nikah, sudah punya anak semua, tapi tidak ada yang tinggal di rumah. Ya, begitulah ceritanya dari Mr. Tony ya. Saya kira itu sudah hampir 1 jam. Saya minta maaf, saya tutup habis di sini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, berguna. Nah, tapi saya sampaikan apa yang saya lakukan, ya, karena itu penutupnya apa yang saya lakukan. Pertama, ya, saya sebagai praktisi kesehatan seutuhnya, yang saya lakukan pertama, ya, kalau bangun tidur, apa itu yang saya lakukan? Bangun tidur, sebelum bangun, saya sudah peregangan, ya. Nah, kakinya dikasih lurus, kasih tekuk, lurus, tangan juga begini seperti bayi. Kalau bangun selalu begini-begini, peregangan ya. Itu yang saya lakukan. Kemudian baru bangun, kemudian jalan biasa saya pagi buang air kecil, saya buang air kecil. Setelah itu saya minum air hangat 2-3 gelas. Kenapa minum air hangat? Karena kalau kita tidur, ya, habis tidur itu kata dokter darah kita kental. Nah, itu banyak orang stroke, banyak orang penyakit darah tinggi karena darahnya kental, dia langsung hantam dengan teh manis, kopi manis, susu manis. Yang benar bangun tidur air putih hangat 1-2 gelas. Nah, habis itu buang air besar. Usahakan tiap pagi buang air besar. Itu yang normal. Kalau pagi hari tidak buang air besar, itu tanda-tanda kurang sehat. Tolong diperbaiki makanannya. Nah, kemudian saya olahraga kecil, ya, seperti yang diperintahkan sama dokter-dokter yang idola saya, ya.
Setelah itu saya olahraga jalan kaki ya, tapi tidak tiap hari, kadang jalan kaki 1 jam 2 jam. Nah ini kegiatan saya. Ini salah satu kegiatan rutin ya, agar supaya kita sehat ya. Habis olahraga pulang jam-jam 9 jam 10 baru makan ya. Saya sarapan kadang jam 10 baru makan ya. Begitu. Nah, setelah makan baru minum teh manis. Nah itu yang saya lakukan sebagai seorang praktisi kesehatan. Itulah yang masih banyak yang saya lakukan, tapi itu saja yang saya sampaikan. Semoga para pemirsa semoga meniru apa yang saya lakukan. Buktinya saya umur 70 tahun belum memiliki penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan ya. Bahkan saya ingin berusaha, saya ingin hidup sampai umur 100 tahun tapi masih dalam keadaan sehat, bugar. Ya, bugarnya orang tua beda dengan bugarnya anak muda. Saya perlu saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah menonton semuanya, yang sudah memberi mawar, terima kasih. Ya, itu saja sampaikan. Semoga berguna bagi para penonton sekalian. Sekian, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Kalau ada lebih syukur. Saya doakan para pemirsa ya yang baik, saya doakan ya. Semoga Anda sekalian bisa sehat sampai akhir hayat ya. Oke, sekian, terima kasih. Bertemu lagi pada waktu yang sama pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah.